Kemarin sidang putusan vonis terdakwa Medina Zain kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat majelis hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara terkait kasus pengancaman terhadap Uci Flaudea, Medina Zain tampak menundukkan wajahnya. Kini Medina harus menerima kenyataan bahwa ia akan melewati hari-harinya di balik jeruji besi, berpisah dengan orang-orang yang dicintai usai putusan vonis dibacakan. Namun yang lebih memilukan lagi, usai menerima putusan vonis majelis hakim, Medina sudah harus dihadapkan dengan kasus lainnya yang kini sedang berjalan di Polrestabes Surabaya. Lantas, seperti apakah tanggapan Uci Flaudea usai Medina dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara? Dan benarkah Uci Flaudea akan tetap melanjutkan kasus hukum Medina yang kini sedang menanti di Pengadilan Surabaya? Kepada terdakwa negara itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. Cukup enggak. Cukup enggak, tapi ya sudahlah kita. Ya sudah, yang penting kan Medina sudah belajar di sini 6 bulan, ya kan? 6 bulan ya. Udahlah, dia belajar, siapa tahu dalam waktu 6 bulan itu dia berubah benar-benar, kan itu lebih baik gitu kan. Aku lihat tadi di situ kan udah aku lihat ya ngobrol cukup banyak sih. Dia kayak udah berubah gitu lah. Ya. Mudah-mudahan dengan kasus ini dia berubah banyak dan berubah menjadi ibu yang baik, tidak main sosmed lagi gitu. Cuman tadi putusannya 6 bulan itu kan harus dipertimbangkan lagi kan, maksudnya kan dari 1,6 bulan kan ya, 1 tahun 6 bulan. Kalau misalnya setengah aja sudah 8 bulan harusnya kan gitu. Kenapa kok jadi 6 bulan? Itu aja sih yang saya pertanyakan. Karena laporan Surabaya kan udah jalan. Mau nggak mau ya udah harus berjalan. Tapi kan kalau misalnya saya sih tetap membuka. Aduh, 4 kali 5 kali loh bikin preskon, buka pintu perdamaian ya biar sama-sama gitu ya. Buka pintu perdamaian ya kan. Intinya kan ya supaya kasus di Surabaya itu bisa nggak berlanjut atau gimana kan gitu kan ya, supaya kasus yang di sini aja. Tapi kalau kita lihat aja nanti kalau emang masih nggak ada jawaban yang lebih baik, tetap aja gini-gini aja. Sedangkan saya udah membuka pintu perdamaian tapi nggak ada etika yang baik, terus udah gitu ya udah hukum tetap berjalan. Insya Allah kan ini kan masih ada waktu semua segala macam ya. Kita lihat aja nanti. Saya nggak bisa prediksi apa kan, besok kan misteri ya. Tapi ya kalau memang diputus 6 bulan, ya udah kan dari awal saya nggak dendam. Saya kan emang udah maafin ya. Yang penting dia sudah tahu rasanya di penjara itu seperti apa. Karena kan dari kemarin dia kan selalu bilang bahwa saya yang mau dipenjarain dia gitu. Nah saya jawab waktu itu kan chatnya dia kan, aku bilang kalau kebalik gimana? Ternyata kebalik kan. Ya kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan ya. Terus kalau dari Medina juga berharap yang terbaik. Ya sudah, tinggal kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Kita udah berupaya yang terbaik buat Medina dan semuanya. Ya aku bilangin ke dia bahwa aku ya tetap jaga kesehatan gitu kan, harus jaga kesehatan kan. Terus dia minta maaf, dia bilang Kak Uci sabar sama aku. Ya emang dari awal kan aku sabar, aku nggak jawab apa yang dia lontarin ke aku kan. Aku cuman santai aja gitu. Cuman ya risih sih sebenarnya, tapi gimana lagi? Tadi dia juga bilang mau menyelesaikan tanggungannya gitu. Pastilah, siapa sih yang nggak menyesal kalau udah di penjara? Pasti dong. Coba ada di penjara, menyesal kan? Makanya hati-hati kalau mau berbicara. Jadi kalau selama kemarin saya berbicara di TV ataupun di apa itu kan sesuai dengan kronologi. Itu boleh, tapi kalau sudah di luar dari kronologi itu yang bahaya gitu loh. Karena kan negara ini kan ada undang-undangnya. Beban yang dipikul Medina tampak begitu berat. Bagaimana tidak? Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Medina menerima 2 putusan vonis sekaligus. Selain dengan Uci Flaudea, Medina juga tersandung kasus hukum dengan selebgram Marissa Icha. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah kepada Medina Zain. Namun, apakah dengan dijatuhkannya vonis pada istri Lukman Azhari itu, perkara hukum yang membelit Medina selesai begitu saja? Mengingat masih ada kasus hukum lain yang sedang menanti Medina. Tentu saja selain yang diperkarakan oleh Uci Flaudea, Medina juga tersandung kasus usai dilaporkan oleh Marissa Icha. Bahkan Medina sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan laporan palsu yang pernah dibuatnya saat melaporkan Marissa Icha. Lantas, seperti apa tanggapan Marissa Icha dengan vonis 6 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Medina? Seperti apa kelanjutan hukum Medina terkait laporan palsu yang kini statusnya sudah naik menjadi tersangka? Dan hasil dari putusan hari ini ditetapkan 6 bulan, aku tidak kaget karena apa? Emang aku juga meminta untuk Bang Ramzi, Bang Ramzi kan awal dorong terus gimana caranya laporan saya bisa cepat naik. Setelah itu dengan hasil yang sekarang saya juga yang meminta juga kepada Bang Ramzi untuk Bang dibantu diringankan aja dengan adanya permintaan dari sahabat, keluarga, dan dari anak-anaknya Medina yang katanya nangis-nangis terus meminta untuk nyari ibunya gitu. Saya di sini sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang punya hati juga akhirnya saya meringankan, dan permintaan saya juga terhadap Bang Ramzi, dan Bang Ramzi juga menjalankan apa yang saya minta gitu. Dan akhirnya LP saya yang kedua juga pencemaran apa? Yang laporan palsu? Ya, laporan palsu yang gimana Pak? Yang dilaporkan Medina kaitan Icha diduga melakukan penganiayaan. Waktu itu kan dimediasi, dibilang Icha melakukan penganiayaan. Ternyata laporan tersebut nggak benar. Kan Icha terhadap laporan tersebut, Icha melaporkan balik kan. Kita laporkan balik dengan tindak pidana laporannya adalah laporan palsu. Nah itu kemarin Icha menyampaikan kepada saya, Bang, setelah saya pikirkan matang-matang dan saya juga udah ketemu teman-temannya Medina, mereka meminta untuk dimaafkan Medina. Dimaafkan, bisa diringankan. Kayaknya saya nggak mau lanjutin lagi Bang untuk laporan yang berikutnya. Karena terus terang yang laporan palsu sudah sebentar lagi naik tersangka. Nah, cuman kebagian Icha menyampaikan bahwa mau di drop, ya sudah oke. Saya bilang nanti dropnya setelah putusannya, Cak. Kita lihat dulu putusannya seperti apa, dan sekarang putusan 6 bulan ya memang juga sesuai dengan harapan Icha. Kemarin kan tuntutannya setahun. Terus pledoinya juga ada. Saya sampaikan juga kepada Icha pledoinya A, B, C, D, E. Terus juga banyak teman-temannya Icha dari Tia, siapa lagi Cak? Tasya. Medina. Untuk Medina bisa diringankan. Ya sekarang putusan 6 bulan ya memang sudah sesuai dengan harapan Icha. Iya, betul. Jadi Icha tidak mau lagi masih bergumul dengan perkaranya Medina Zain lagi. Artinya setelah ini ya mudah-mudahan juga pihak Medina Zain menerima atas putusan tersebut dengan 6 bulan, karena itu sudah sangat amat ringan kalau menurut saya, Cak. Jadi ya untuk yang laporan selanjutnya kita drop, artinya Icha bisa fokus terhadap hal-hal lain, kerjaan dan lain-lain. Ya. Kangen banget. Mudah-mudahan bisa cepet tengok lagi ke Rutan. Dimaafkan dan bisa dikasih kesempatan untuk bisa berkarya dan bisa berobat dengan sembuh dan nyaman, karena masa pengobatannya juga kan perlu waktu walaupun sudah keluar. Bang Ramzi juga saya minta maaf ke Bang Ramzi untuk kayak Bang, maaf Bang, kayaknya yang LP kedua dihentikan aja. Ya, kalau komunikasi permintaan maaf selalu Medina komunikasi dan mencoba komunikasi sama aku, baik dari via telepon, dari orang-orang yang mengunjungi, selalu dia minta untuk tolong dong hubungin Kak Icha, nomornya di sini gitu. Terus Medina ngechat dengan nomor yang berbeda-beda, mungkin pada saat orang yang menghubungin yang lain, yang datang minta tolong juga, Kak Icha ini aku Medina, please tolong angkat telepon aku. Medina terus kayak gitu, dan aku juga sering report ke Bang Ramzi. Terus juga teman-teman yang semuanya datang mengunjungi Medina juga mengirimkan video, voice note, permintaan maaf ke Medina yang berulang-ulang.
berkali-kali, dan dari pihak sahabatku, sahabat Medina juga, aku menghargai sahabatku, permintaan dari sahabatku juga meminta untuk mohon diringankan. Gak apa-apa dia tetap menjalani, tapi setidaknya mohon diringankan gitu. Permintaan maaf yang berkali-kali, dan akhirnya sebagai manusia dan sebagai ibu saya tersentuh karena anaknya yang nangis terus mencari dia, karena anaknya masih kecil ya, yang paling kecil umur berapa? Iya. Yang berapa tahun? 2 tahun, 4 tahun? Ya 2 tahun, 3 tahunan gitu ya. Jadi saya sebagai seorang ibu juga akhirnya berpikir-pikir untuk ya udah diringankan aja deh Bang gitu. Titip pesan aja di sini buat Medina, barangkali ini jadi jejak digital Medina yang cukup membuat pelajaran besar buat Medina dan keluarga dan juga teman-teman sosmed untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadikan ini pelajaran berharga. Semua ini karena Allah sayang sama Medina, semua ini karena supaya Medina tidak lagi yang udah-udah kan Medina kan banyak menjual barang-barang yang tidak mirip dengan barang yang sebenarnya. Dari situlah supaya karena Tuhan sayang, Tuhan memberi jalan seperti ini supaya Medina menjadi lebih baik.